selamat pagi, selamat hari Minggu semuanya. Lagu-lagu yang kita nyanyikan tentu bertujuan untuk mempersiapkan hati kita. Ya, mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Itu adalah tujuan kita bernyanyi lagu-lagu himne, lagu-lagu yang indah, karena kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk firman Tuhan. Dan hari ini mari kita buka Alkitab kita bersama, melanjutkan pembahasan kita akan Injil Matius. Injil Matius kita akan masih lihat pasalnya yang ke-26. Matius pasal 26. Kita akan baca hari ini ayat 17 sampai ayat yang ke-25. Mari kita lihat di dalam Matius pasalnya yang ke-26. Dan kita lihat ayat 17 sampai ayatnya yang ke-25. Oke, sudah dapat semua? Kalau sudah dapat, kita akan baca. Saya akan membacakan ayat-ayat ini. Jemaat silakan mengikuti, membacanya bersama dalam hati. Saya memakai TB2, kadang-kadang ada kalimat yang sedikit beda, tapi intinya sama ya. Matius 26 ayat 17 sampai 25, demikian firman Tuhan. Pada hari pertama, hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid kepada Yesus dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu, dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku sudah tiba, di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama ke-12 murid itu. Ketika sedang makan, ia berkata, "Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, salah seorang dari antara kamu akan menyerahkan aku." Dengan sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku, ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama aku mencelupkan tangannya ke dalam mangkuk ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia, akan tetapi celakalah orang yang membuat anak manusia itu diserahkan. Lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu berkata, "Bukan aku, ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, karena apa yang kami baca ini terjadi. Dan karena ini terjadilah, karena apa yang tertulis dalam Injil ini, Engkau kerjakan untuk kami. Maka kami memiliki keselamatan di dalam Engkau. Dan bukan hanya itu, Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, dan Engkau menumbuhkan kami melalui firman-Mu. Dan pagi ini, kami meminta agar Roh Kudus yang tinggal dalam hati setiap orang percaya, dan yang terus menarik belum percaya, untuk bekerja dalam hati setiap individu di tempat ini. Supaya kami mengerti kebenaran-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita memasuki di sini 72 jam paling penting dalam sejarah manusia. 72 jam yang paling klimaks. Sejak penciptaan Adam dan Hawa sampai hari ini tidak ada hari-hari yang lebih penting daripada hari-hari yang akan kita bahas dalam beberapa perikop ke depan. Dan terlebih adalah 24 jam ke depan di sini, semenjak dikatakan di ayat 17 di situ, bahwa Yesus menyuruh murid-muridnya mempersiapkan perjamuan Paskah. Yesus tahu bahwa dia sebentar lagi akan mati. Dalam 24 jam, pada hari itu juga, dia akan mati. Kita harus ingat bahwa hari Yahudi dimulai dengan sore. Kemudian malam sampai dengan nanti sore lagi.
Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau misalnya Anda tahu bahwa dalam 24 jam ke depan Anda akan mati, apa yang akan Anda lakukan? Ada orang-orang yang, tidak banyak orang yang tahu ya, bahwa dia akan mati 24 jam ke depan. Tidak banyak orang tahu. Kebanyakan orang mati itu tidak bisa diperkirakan. Ada yang mati kecelakaan, ada yang mati, ya, bahkan yang tenang damai pun mati dalam tidur, biasa tidak tahu bakal mati. Gitu. Mungkin yang tahu bakal mati itu orang-orang yang di dalam penjara bakal dihukum mati besoknya. Nah, itu tahu. Gitu, ya. Dan Anda tahu biasanya kalau orang-orang yang di death row istilahnya, dalam daftar hukuman mati, ya, misalnya besok dia akan dihukum mati, maka sipir penjara akan datang pada dia, kamu mau minta makan terakhir apa? Gitu, ya kan? Lalu kita disuguhkan, wah saya mau makan terakhir apa nih? Ya, boleh pilihlah makanan terakhir dia. Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah makan terakhir Tuhan Yesus. Makanya sering disebut sebagai the Last Supper. Ya. Tetapi berbeda dengan katakanlah orang yang narapidana, yang dalam hukuman mati dan sebagainya. Yesus Kristus tahu persis bahwa dia akan mati. Tapi dia memegang kendali atas segala sesuatu. Dia bukanlah orang yang ketangkep, dia bukanlah penjahat, dia bukanlah orang yang tersudut, dia tetap memegang kendali atas segala sesuatu. Nah, kita akan lihat itu nanti. Ada banyak pelajaran yang kita bisa tarik dari perikop ini. Ya. Tetapi saya tertarik bahwa di dalam perikop ini ada 3 pertanyaan yang diajukan oleh manusia, oleh murid-murid Yesus. Dan 3 pertanyaan ini, dan bagaimana Tuhan kita menjawabnya, mengajarkan kita tentang kebenaran-kebenaran yang penting. Coba kita lihat, apa 3 pertanyaan yang muncul diajukan oleh murid-muridnya. Pertanyaan yang pertama, saudara kasih Tuhan, ada di ayat yang ke-17. Dikatakan, pada hari pertama hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid kepada Yesus dan berkata, di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Ini adalah pertanyaan pertama. Waktu itu, perayaan sudah mau mulai, dikatakan hari pertama hari raya roti tidak beragi. Nah sebenarnya kalau kita cek di dalam perjanjian lama, ada 2 perayaan yang digabung menjadi satu, yaitu Paskah. Paskah itu di dalam perjanjian lama ditaruh tanggal 14 Nisan. Jadi Nisan itu adalah nama, bukan nama mobil. Ya. Nisan itu adalah nama bulannya Yahudi. Bulan pertama mereka disebut Nisan, bulan Nisan. S-nya 1 ya. Kalau Nisan mobil S-nya 2 gitu kan. Jadi bulan Nisan saudara kasih Tuhan ya. Bulan Nisan tanggal 14 itu adalah hari raya Paskah begitu. Nah, pada hari raya Paskah, domba Paskah akan disembelih. Itu 14 Nisan. Habis itu besoknya itu adalah hari raya roti tidak beragi, 15 Nisan. Dan hari raya roti tidak beragi itu berlangsung 7 hari. Jadi dari tanggal 15 nanti sampai tanggal 21. Ya. Dan hari pertamanya hari raya roti tidak beragi itu dianggap hari Sabat. Tidak boleh ada yang bekerja pada tanggal 15 Nisan. Ya. Nah, mendekati hari itu, mereka bertanya, Tuhan, di manakah engkau ingin kami mempersiapkan perjamuan Paskah? Tanya di sini. Dan bagaimana Yesus menjawab? Ayat 18, jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu dan katakanlah ya, kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama murid-muridku. Jadi kita dapatkan di sini suatu observasi pertama atau pelajaran pertama, bagaimana bahkan menjelang kematiannya pun Tuhan kita tetap dalam kedaulatan, dia tetap pegang kendali, dia tetap punya pengaturan dia untuk apa yang sedang terjadi. Sehingga ketika murid-muridnya datang dan tanya, di mana engkau ingin kami rayakan Paskah? Tuhan sudah punya jawaban. Tuhan sudah punya plan. Dia sudah punya suatu rencana. Dia instruksikan 2 orang muridnya. Nah di Injil Matius dia dikasih tahu 2 muridnya siapa. Kalau Anda baca Injil lain, kita dikasih tahu 2 murid yang disuruh Tuhan Yesus ini adalah Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes disuruh, kamu pergi ke depan sana ke Yerusalem. Kemudian kamu akan ketemu satu orang, si Anu katanya. Ya, nggak dikasih tahu namanya. Namanya bukan Anu ya, Anu itu maksudnya seseorang gitu ya. Kamu akan ketemu seseorang di sana
Ya, dan seseorang itu, ya kamu akan ketemu dia, kamu akan tanya dia, di mana ruang yang sudah kamu persiapkan. Nah, kita tidak dikasih tahu siapa orang ini yang rumahnya dipakai, tetapi tradisi banyak yang berkata bahwa ini adalah rumahnya Markus. Ya. Markus, ya jadi ada ibunya Markus adalah saudaranya Barnabas. Jadi Markus itu adalah keponakannya Barnabas. Tapi itu hanya tradisi saja, kita tidak tahu. Ini ada rumah seseorang. Ya. Yang rupanya dia punya rumah besar di Yerusalem, dia punya ruang atas di situ, ruang atas di mana Tuhan Yesus makan malam bersama terakhir, dan ruang atas ini pula lah yang nanti akan dipakai murid-murid untuk bertemu setelah Yesus bangkit, dan yang akan dipakai murid-murid untuk berkumpul sampai hari Pentakosta. Ketika Roh Kudus nanti turun, itu adalah ruang atas ini, saudara-saudara. Dan kita mendapatkan suatu gambaran bahwa Tuhan Yesus is in control, dia ada dalam kendali, ya. Dia akan mati, tapi ini bukan sesuatu yang random, ini bukan sesuatu yang terjadi pada dirinya tanpa dia maui. Dia pegang kendali atas segala sesuatu. Kita diingatkan lagi bahwa beberapa hari sebelumnya, Tuhan kita waktu mau masuk Yerusalem menunjukkan kendali dan pengaturan yang sama. Waktu dia suruh muridnya lagi, dia suruh coba kamu masuk ke kota sana, kamu akan menemukan seekor keledai betina terikat di situ dengan anaknya. Coba kamu lepaskan. Ya, dan bawa keledai itu kepadaku. Dan kalau ada orang yang bilang, kenapa kamu melepaskan dia? Kamu harus jawab begini, dan orang itu akan kasih kepada kamu. Jadi kita melihat di sini ada kedaulatan Tuhan atas apa yang sedang terjadi pada waktu itu. Ya. Nah, bukan hanya pada apa yang sedang terjadi pada saat itu, saudara-saudara Tuhan. Ya. Tetapi Tuhan juga berdaulat, bahkan sudah mengatur ini dari sejak kekekalan. Bukan hanya dalam minggu itu, yang adalah minggu terpenting kita bilang. 3 hari terpenting, hari terpenting ketika Yesus akan mati di kayu salib. Bukan hanya pada saat itu, Tuhan sudah atur ini, Tuhan sudah berdaulat, dan Tuhan sudah rencanakan ini dari kekekalan. Bahkan kita sudah singgung bahwa hari raya Paskah itu sendiri, Tuhan ciptakan spesial untuk momen ini. Sedangkan Paskah itu dibuat 1400 tahun sebelumnya ketika orang Israel keluar dari Mesir. Tapi hari raya itu dirancang spesial untuk Yesus. Spesial untuk kematian Yesus. Karena ketika Tuhan 1400 tahun sebelumnya, ketika orang Israel mau keluar dari Mesir sebagai tulah terakhir, karena Firaun mengeraskan hati dan mengeraskan hati dan mengeraskan hati. Dan Tuhan bilang, tulah yang ke-10 ini, dia akan lepaskan. Saudara, Tuhan sengaja membiarkan Firaun hidup sekian lama, membiarkan dia mengeraskan hatinya. Karena Tuhan ingin dipermuliakan, karena Tuhan ingin menciptakan hari raya Paskah ini. Bayangkan, saudara. Sehingga pada hari itu, semua anak sulung di Mesir mati dibunuh, kecuali anak sulung yang sudah ditebus oleh domba Paskah. Rumah yang telah menyembelih domba Paskah, yang kemudian mengambil darahnya, kemudian memoleskannya, rumah itu tidak akan dimasuki oleh malaikat maut, melainkan malaikat maut akan lewat dari dia. Sehingga itu disebut Paskah. Paskah artinya lewat, saudara kasih Tuhan. Jadi itu sudah Tuhan rancang. Oh, ini adalah Yesus, ini menggambarkan Yesus. Oh, sudah 1400 tahun sebelumnya sudah dirancang oleh Tuhan. Domba itu harus jantan, domba itu harus 1 tahun, domba itu tidak boleh bercacat. Semua sudah dinubuatkan. Sehingga memang ada sedikit perdebatan sih mengenai kronologi di sini. Kapan ini terjadi dan lain sebagainya. Ada sedikit perdebatan. Ya. Ada sebagian orang percaya Yesus mati pada hari Jumat. Tetapi Alkitab berkata bahwa Yesus akan ada di dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Dan kalau Yesus berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam, itu berarti 3 hari full. Karena ada malamnya. Kalau Yesus hanya bilang 3 hari, karena mereka sering berkata, bukankah dalam kebiasaan Yahudi, ya atau kita pun hari ini kalau kita bilang 3 hari, ya bisa saja di korting-korting dikit. Ya kalau Tuhan bilang 3 hari saja, memang bisa. Ya. Tetapi Yesus bukan bilang 3 hari saja, tapi Yesus bilang 3 hari dan 3 malam. Ya. Dan kalau Yesus bilang 3 hari 3 malam, itu mengindikasikan penuh, hari yang penuh. Dan oleh karena itu,
ya, kita melihat dan kita percaya bahwa Yesus mati pada hari Rabu. Kemudian diperdebatkan lagi, apakah Rabu itu adalah 14 Nisan atau 15 Nisan? Nah, karena ada kata-kata pada hari pertama hari raya roti tidak beragi. Loh, tadi kan dikatakan hari pertama hari raya roti tidak beragi itu 15 Nisan, berarti mereka sudah 15 Nisan. Berarti Yesus sudah lewat 14 Nisan. Apakah benar demikian? Nah, sebenarnya saudara kasih Tuhan, tidak ya, karena di tempat lain di Injil Yohanes dikatakan mereka baru mau menyembelih Paskah, menyembelih domba. Jadi maksudnya hari raya pertama hari roti tidak beragi itu adalah karena 14 Nisan dan 15 Nisan itu satu paket. Ya, Paskah kemudian hari raya roti tidak beragi, orang Israel pada waktu itu sudah anggap semuanya itu hari raya roti tidak beragi. Jadi mereka paketkan menjadi satu. Nih, hari raya roti tidak beragi itu semuanya dari 14 sampai 21 itu semua hari raya roti tidak beragi. Dan kalau begitu, maka yang terjadi di sini adalah Selasa malam. Selasa malam 13 Nisan. Ya. Selasa malam 13 Nisan, nanti masuk jam 6, mereka sudah masuk 14 Nisan. Jam 6 malam. Jadi kalau kita masih Selasa malam, tanggal 13, bagi orang Yahudi, nanti mereka masuk ke 14 Nisan. Mulai jam 6 malamnya. Dan mereka akan makan. Nah, ada pertanyaan lagi. Kalau begitu, domba belum disembelih, apa yang mereka makan pada waktu itu? Karena katanya dikatakan mereka makan Paskah. Tapi kalau ini baru masuk 14 Nisan, sedangkan domba baru akan disembelih sekitar jam 3, jam 4 sore. Jadi mereka baru di malamnya awalnya. Ya, mereka akan dari jam 6 malam sampai jam 6 pagi, dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore lagi. Dan di sore itu mereka akan menyembelih domba. Kalau begitu, Paskah apa yang dimakan di sini? Nah, memang ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Tapi kalau kita perhatikan, selama perjamuan ini, Tuhan Yesus tidak pernah menyebut domba. Bahkan nanti kita akan lihat Tuhan Yesus bilang roti, dia berfokus pada roti. Orang yang aku belikan roti, kemudian nanti ada perjamuan Tuhan dan lain sebagainya. Jadi indikasinya adalah mereka bukan makan Paskah dalam pengertian domba Paskah. Mereka makan apa yang disebut sebagai makanan persiapan Paskah. Ya, makanan persiapan Paskah. Nah, saudara yang kasih Tuhan, tapi kita melihat kontrol Tuhan di sini. Karena Tuhan sudah mempersiapkan, kenapa kita percaya dia mati 14 Nisan, bukan 15 Nisan? Karena domba akan disembelih 14 Nisan. Tipologinya pas di situ. Dan dia memegang kendali, bukan hanya masalah itu. Dia pegang kendali segala aspek. Bahwa Israel pada waktu itu di bawah kuasa Roma. Itu juga adalah dalam kendali Tuhan. Beberapa waktu minggu pertama bulan Januari, masih ingat saya berkhotbah tentang Daniel. Bagaimana Daniel melihat bangsa-bangsa satu demi satu, habis Babel habis Media Persia, habis itu Yunani, habis itu Romawi. Untuk menunjukkan bahwa Tuhan pegang kendali atas tahun 2026. Bahkan bukan hanya 2026. Tuhan pegang kendali atas seluruh sejarah, saudara. Karena bangsa Roma memberikan hukuman mati dengan cara disalibkan. Dan Tuhan Yesus bernubuat di dalam perjanjian lama, Tuhan sudah merencanakan bahwa dia akan mati dengan cara disalib. Dia akan digantung. Sehingga bahkan di dalam hukum Taurat dikatakan terkutuklah semua orang yang mati digantung. Itu adalah untuk menunjukkan bahwa Yesus ada dalam kondisi menanggung kutuk kita ketika dia gantung di atas kayu salib. Anda bisa bayangkan kalau misalnya ada kesalahan sehingga pada masa Yesus datang, yang berkuasa bukan Romawi, tapi orang Yahudi. Anda tahu bahwa orang Yahudi berkali-kali mau membunuh Yesus, tapi selalu gagal. Kenapa? Tuhan tidak izinkan. Bagaimana cara orang Yahudi melakukan hukuman mati? Kalau Anda baca perjanjian lama, tidak ada disalib. Salib itu bukan kerjaan orang Yahudi. Bukan juga dipancung. Kalau orang Yahudi hukum mati orang, caranya adalah dengan dilempar batu. Siapapun yang harus dihukum mati oleh hukum Taurat, dilempar batu sampai mati. Sehingga kalau misalnya orang Yahudi berhasil tangkap Tuhan Yesus, bunuh mati dia, atau misalnya masa itu orang Israel bukan di bawah Romawi, dan mereka bisa menghukum mati Yesus seenak mereka, Yesus akan mati dengan dilempar batu.
Maka gagallah kalau lempar batu, kira-kira matinya kenapa? Tulangnya patah, mungkin skulnya ada fracture dan lain sebagainya. Sedangkan nubuat Tuhan adalah tidak satu pun tulangnya dipatahkan. Sehingga cocok lagi. Domba Paskah yang disembelih itu tidak boleh dipatahkan tulangnya satu pun. Kalau kita melihat betapa Tuhan memilih waktu yang pas untuk datang. Tuhan mengatur dunia sedemikian rupa. Tuhan buat Alexander Agung menang. Oh, Alexander Agung merasa sangat hebat. Dia dengan kavalrinya mengalahkan Persia 3 kali. Tuhan, nah, itu karena aku mengizinkan kamu. Kenapa? Tuhan mengizinkan Alexander Agung menang supaya Alexander melakukan Helenisasi, supaya budaya Yunani tersebar, supaya bangsa-bangsa pakai bahasa Yunani di mana-mana. Karena kenapa? Karena Tuhan sedang bersiap datang dan dia bersiap untuk menggunakan bahasa Yunani untuk menulis perjanjian baru. Kita bisa melihat dengan kacamata rohani. Alexander Agung Tuhan izinkan menang mengalahkan Persia. Orang hari ini anggap dia hebat, jenderal yang hebat, taktiknya hebat, segala macam. Nonsense. Tuhan izinkan dia menang karena Tuhan sedang mempersiapkan bahasa Yunani untuk dipakai untuk menulis perjanjian baru. Ini adalah kedaulatan Tuhan, saudara. Kedaulatan Tuhan. Dan kadang-kadang kita dalam hidup ini, kita menghadapi berbagai situasi. Kita mengalami berbagai hal. Kadang-kadang kita pikir Tuhan lambat mendengarkan doa-doa kita. Anda pernah berpikir demikian? Anda berkata, Tuhan, saya sudah doa, saya minta ini. Kenapa tidak dijawab-jawab? Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan juga tidak pernah terlalu cepat. Kalau kedatangan Tuhan lambat, akan gagal. Kalau kedatangan Tuhan cepat, akan gagal. Yesus datang pada saat yang tepat, mati pada tanggal yang tepat, bangkit pada waktu yang tepat. Tuhan tidak pernah terlambat bagi kita. Kita anggap terlambat, karena maunya kita cepat. Sekarang juga Tuhan, jawab aku. Tapi Tuhan punya rencana dia. Dan kita harus percaya kepada dia. Oleh karena itu Tuhan tidak suka orang yang bersungut-sungut. Kadang-kadang ada orang Kristen yang terbawa-bawa oleh dunia. Kalau terjadi apa-apa, dia sumpah serapah. Wah, keluar kata-kata kotor. Kakinya kejepit, wah teriaknya ini. Maki-maki orang, gitu kan. Dapat kabar, wah IHSG turun 8% atau apa gitu. Berapa persen gitu kan. Sumpah-sumpah gitu ya. Oh, saudara yang kasihan Tuhan. Orang Kristen tidak harusnya seperti itu. Kenapa demikian? Ketika Anda bersungut-sungut, ketika Anda menyumpah, siapa yang Anda sumpahi? Secara tidak langsung Anda mau mengklaim bahwa Tuhan, you did a bad job. Tuhan, kenapa Engkau biarkan situasinya jadi seperti ini? Tuhan, Engkau salah, Tuhan. Tuhan, kenapa Engkau izinkan dunia jadi seperti ini? Kenapa Engkau izinkan situasi hidup saya menjadi seperti ini? Engkau kacau, Tuhan. Pengaturanmu tidak baik, Tuhan. Kita sedang menuduh Tuhan. Padahal situasi kita, hidup kita ini, entah karena kesalahan kita berdosa dan lain sebagainya. Tetapi kita harus melihat juga bahwa segala sesuatu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Jadi daripada kita bertanya, kenapa situasinya seperti ini? Pertanyaannya lebih baik adalah, apakah saya mengasihi Tuhan? Karena kalau jawabannya, ya saya mengasihi Tuhan. Maka kita bisa dengan yakin berkata, yang terjadi ini, Tuhan rancangkan untuk kebaikan saya. Karena saya mengasihi Tuhan. Dan Alkitab berkata bahwa segala sesuatu bekerja. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan. Bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Nah, kadang-kadang saudara, kebaikan yang Tuhan maksud itu seketika menyakitkan untuk kita.
Tuhan tidak pernah berjanji bahwa orang Kristen tidak akan mengalami duka cita, tidak akan mengalami kesusahan, tidak akan mengalami masa-masa stres, masa-masa di mana mungkin hatinya gundah gulana. Tuhan tidak pernah berjanji seperti itu. Contoh yang paling jelas adalah murid-murid Yesus sendiri. Anda tahu, kita masuk kepada yang tadi kita bilang, 72 jam paling penting dalam sejarah. Tetapi dalam masa waktu ini, apa yang akan terjadi pada murid-murid? Mereka akan tergoncang besar. Kalau ditanya kepada mereka, apa yang kalian paling takutkan? Mungkin mereka berkata, kami paling takut guru kami Yesus ini hilang dari kami. Tapi persis itu yang terjadi. Persis itu yang terjadi. Yang paling mereka takutkan, yang paling mereka tidak mau, yang sampai Petrus berani tarik Tuhan Yesus dan menegur Tuhan. Bayangkan, saya sampai sekarang masih kaget juga dengan keberanian Petrus gitu ya. Menegur Tuhan gitu ya. Bahwa sekali-kali tidak. Kenapa? Semua pengharapan mereka sudah taruh pada Tuhan Yesus. Mereka sudah tinggalkan keluarga mereka. Matius tinggalkan karirnya yang basah sebagai pemungut cukai. Mungkin anak-anak Zebedeus, Yakobus dan Yohanes tadinya bakal jadi bos besar perkapalan dan penelayanan, gitu kan? Mereka sudah tinggalkan itu demi Tuhan. Dan mereka sudah ikut, dan mereka sudah dijanjikan bahwa kalian yang 12 ini akan duduk di atas 12 tahta menghakimi Israel. Mereka dengar itu. Dan hal terakhir yang mereka mau adalah Yesus mati. Hal terakhir yang mereka mau adalah Yesus diambil dari mereka. Tetapi itu yang terjadi persis. Jadi saya katakan lagi, kedaulatan Tuhan, Tuhan mengasihi kita, Tuhan mendatangkan kebaikan bagi kita, bukan berarti bahwa kita tidak akan mengalami duka cita. Bukan berarti bahwa kita tidak akan kena berbagai pencobaan. Yang pada waktu kita mengalaminya, kita merasa, Tuhan, kenapa Tuhan? Kenapa Engkau mengizinkan ini terjadi pada saya? Tetapi andai kata murid-murid tahu, bahwa kalau Yesus tidak mati, kalau Yesus tidak diambil dari mereka untuk sementara, oh mereka celaka. Tidak ada keselamatan. Mereka bisa duduk di atas tahta yang sementara, tapi mereka akan mati dan masuk neraka. Nah, oleh karena itu, Yesus mati. Duka cita mereka, ketakutan mereka di Taman Getsemani, air mata mereka, semua itu benar bekerja untuk kebaikan. Ini yang perlu kita pahami, bahwa Tuhan is in control. Dia tetap berdaulat. Dia pegang segala sejarah dalam tangannya. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita lihat sekarang pertanyaan kedua dan pelajaran apa yang bisa kita tarik darinya. Pertanyaan pertamanya adalah, di mana engkau mau kami mempersiapkan Paskah? Tuhan jawab itu dengan jelas, menunjukkan pengaturan Dia, kedaulatan Dia. Pertanyaan kedua, itu dipicu oleh suatu penyingkapan yang mengagetkan mereka. Yaitu ketika di ayat yang ke-21, mereka sudah makan, ya murid-murid mempersiapkan Paskah, mereka duduk di sana. Ya, ini sesudah ya Tuhan Yesus mencuci kaki mereka dan lain sebagainya. Dan Tuhan Yesus banyak mengajar mereka, yaitu dicatat dalam Injil Yohanes. Yohanes lebih mencatat perbincangan mereka pada masa itu. Ya, tetapi Matius tidak mencatat perbincangan mereka, tapi ada poin-poin yang penting di sini. Di mana di ayat 21 Tuhan bilang, sesungguhnya aku berkata kepadamu, salah seorang dari antara kamu akan menyerahkan aku. Wow, ini semacam suatu bom, suatu penyingkapan yang meledak di tengah-tengah mereka. Dan ini memicu pertanyaan kedua yang akan kita pelajari di sini, yang muncul dari mulut para murid. Ayat 22, dengan sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, bukan aku ya Tuhan? Ini pertanyaannya. Bukan aku ya Tuhan? Dipicu oleh suatu penyingkapan yang luar biasa. Salah seorang dari kalian. Dan pada waktu itu ini sudah lingkaran dalam, saudara. Tuhan Yesus punya banyak murid. Kita pernah membaca, dia pernah mengutus 70 orang murid untuk memberitakan Injil, untuk bikin mukjizat bahkan. Tapi ini 12 ini yang disebut rasul. 12 ini yang disebut rasul. Dan dia bilang, salah satu dari kalian
akan mengkhianati aku, akan menyerahkan aku. Dan ini memicu pertanyaan kedua. Mereka mulai lihat sana, lihat sini. Mereka mulai berkata, siapa ya? Bahkan di Injil Yohanes, Petrus sikut-sikut Yohanes. Tanya guru, siapa itu? Rupanya pada waktu itu, ya mereka makan itu bukan duduk rapi gitu ya. Mereka rapi juga, cuma rapinya bukan seperti kita. Mereka itu makan itu waktu itu kayak baring-baring gitu, setengah baring waktu itu. Jadi katanya, murid yang dikasihi Yesus, yaitu Rasul Yohanes, berbaringnya itu pada dada Tuhan. Jadi Petrus kasih sinyal apa gitu sama dia. Ayah, siapa dia? Mereka satu-satu, bukan aku ya Tuhan. Siapa ini? Tapi sudah nggak sama Tuhan, apa yang kita pelajari dari pertanyaan ini? Kita belajar pertama-tama kemahatauan Tuhan. Ya. Pertanyaan ini timbul karena kemahatauan Tuhan. Tuhan tahu persis. Dan kalau kita baca di ayat sebelumnya 14-16, yang persis di atas ayat 17 adalah Yudas pergi ke imam-imam kepala bikin deal dengan mereka. Yudas bikin deal, dia berkata, apa yang akan kamu kasih padaku supaya aku menyerahkan dia kepadamu? Lalu mereka bernego di situ dan segala macam, akhirnya mereka sampai pada 30 keping perak. Jadi Yudas ada di sana, dia sudah siap-siap untuk menjual Tuhannya, dan dia mungkin sudah cek, ya dia cek dan recheck. Tidak ada seorang pun yang tahu dia ketemu dengan imam-imam kepala. Murid-murid yang lain tidak ada yang tahu. Dia sudah menutup jejak dia dengan begitu sempurna. Sampai momen terakhir pun tidak ada satu orang pun yang mencurigai Yudas. Bahkan sudah ditunjuk hidung oleh Tuhan di perikop ini pun tidak ada satupun murid yang mencurigai Yudas, saudara. Sampai di Injil Yohanes dikatakan Yesus bilang, ya sudah, kamu pergilah lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Lalu Yudas pergi. Dan murid yang lain pun belum sadar. Mereka malah berpikir jangan-jangan karena dia pegang kas. Yesus suruh dia untuk beli barang untuk Paskah, untuk kasih uang ke orang miskin dan lain sebagainya. Sedemikian rapinya Yudas menutupi kejahatan dia, menutupi jejak-jejak dia. Tidak ada satupun yang menyangka. Dia memainkan peran dan sandiwara yang begitu manis. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa dia kalahkan, yaitu apa? Kemahatauan Tuhan. Kemahatauan Tuhan. Tuhan yang maha tahu menyingkapkan pada saat itu, satu di antara kalian akan menjual aku, akan menyerahkan aku. Oh, kita jadi teringat, banyak kali dalam Injil Tuhan menunjukkan kemahatauan dia. Pernah dia berkata kepada orang yang lumpuh, dosamu diampuni. Dan dikatakan bahwa orang-orang Yahudi bersungut-sungut dalam hati mereka. Yang teologinya makin dalam, makin bersungut, saudara. Dan berkata bahwa orang ini menghujat Allah. Karena siapa yang bisa mengampuni dosa selain Tuhan? Dan dikatakan Yesus tahu hati mereka. Dan dia berkata, kenapa kalian berpikir yang buruk? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu diampuni atau berjalan? Tapi supaya kalian tahu bahwa anak manusia, putra manusia mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa, maka dia sembuhkan orang itu. Kita teringat ada banyak kali Tuhan menunjukkan kemahatauan dia. Zakeus berpikir dia sudah cukup sembunyi di dalam pohon ara di antara daun-daun. Ya. Nggak tahu dia pakai baju apa, jangan-jangan baju hijau juga. Gitu kan. Tapi Tuhan Yesus spesifik berdiri di bawah pohon itu dan memandang ke atas, berkata, Zakeus, kok bisa tahu nama saya? Zakeus, turun ke sini. Hari ini aku mau menumpang di rumah. Oh saudara, kemahatauan Tuhan. Dan Tuhan tahu persis apa yang ada dalam hati kita masing-masing. Tidak ada yang lari dari Dia. Tuhan tahu apakah Anda yang duduk di sini saat ini sudah diselamatkan atau belum. Sudah mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau belum. Dosa-dosamu sudah diselesaikan, sudah lahir baru atau belum. Tuhan tahu persis. Orang lain mungkin tidak tahu persis. Saya masih ingat benar, waktu saya ke Amerika, saya terkesan, dan itu salah satu yang mendorong keselamatan diri saya sendiri juga. Saya sudah sering bersaksi bagaimana saya diselamatkan. Ya, bagaimana saya lahir di keluarga Kristen, keluarga pendeta dalam tanda kutip, ya, keluarga hamba Tuhan.
Nah, saya kira saya jadi orang Kristen, tapi saya digedor terus oleh Roh Kudus. Dan salah satu yang menggedor adalah ada kesaksian, saudara. Waktu saya di Amerika, saya di gereja namanya Tabernacle Baptist Church. Gembalanya adalah Dr. Rod Bell. Kalau yang sudah sering lama dengar pasien atau cerita ya, Dr. Rod Bell ini pasti tahu. Dia rektor waktu itu, dia gembala. Anaknya dikasih nama Rod Bell juga. Orang Amerika itu suka kasih anak namanya sama dengan dirinya gitu ya. Saya bingung juga ya. Waktu saya nyari nama anak bagi saya nggak memikirkan nama anak saya Stephen juga begitu. Stephen Junior gitu enggak. Stuart Sergius sudahlah gitu. Mereka orang Amerika suka banget. Bapaknya Rod, anaknya dikasih Rod, jadi Rod Bell Junior. Ya. Jadi anaknya ini Rod Bell Junior. Ya. Waktu saya ke sana dia kesaksian. Dan Rod Bell Junior ini seorang pengkhotbah saudara waktu itu. Dia sudah tamat STT karena di Tabernacle mereka punya STT juga. Sudah tamat STT, sudah jadi pengkhotbah, dipersiapkan untuk gantikan bapaknya juga di situ. Tapi saya sadar, saya sampai ke sana tahun 93. Rupanya Rod Bell Junior baru diselamatkan tahun 92, 1 tahun sebelum saya datang. Dan dia sering bersaksi waktu itu, dia bilang, saya baru diselamatkan tahun lalu, dan semua gereja tahu itu. Tapi dia bersaksi, dia bilang apa? Andai kata saya mati sebelum tahun 92, satu gereja ini akan berkata, waktu di pemakaman saya akan berkata, Rod Bell Junior sudah di sorga. Rod Bell Junior sudah bersama dengan Tuhan. Ya. Dia sudah diselamatkan. Dia sudah nih, kalau saya mati sebelum tahun 92 itu katanya. Semua gereja ini akan berpikir saya sudah diselamatkan, tapi saya masuk neraka. Karena saya belum mengenal Yesus secara pribadi. Sekalipun saya adalah pengkhotbah bahkan. Dan baru pada tahun 92 itu, dia benar-benar diselamatkan. Dan dia maju lagi, dibaptis lagi. Tapi yang pertama kali yang benar, karena yang sebelumnya itu saya belum diselamatkan. Dan saudara, kesaksian dia adalah salah satu yang menggedor hati saya. Pada waktu itu. Saya berpikir, wow, ini jangan main-main ini. Jangan sampai semua orang berpikir saya masuk sorga, ternyata saya nggak masuk sorga. Lebih baik semua orang berpikir saya nggak masuk sorga, tapi ternyata masuk sorga. Memang jangan begitu juga sih, gitu ya. Tapi lebih baik gitu. Mungkin penjahat yang di samping Tuhan Yesus, gitu kan. Mungkin semua handai taulan dia berpikir nih orang mati ini masuk neraka punya nih. Penjahat. Penggarong, masuk sorga. Kenapa? Karena pada kesempatan terakhir, dia percaya kepada Yesus Kristus. Dan dosanya diselesaikan. Kemahatauan Tuhan. Tuhan tahu tiap-tiap kita. Ada yang berpikir bahwa dia bisa menyembunyikan dosanya. Anda sedang merencanakan dosa, Anda berbuat dosa. Tidak ada yang tahu, keluarga Anda tidak tahu, apalagi gereja. Gereja seringkali ketemu cuman sekali seminggu. Sekali seminggu. Ada juga yang datangnya telat sekali, perginya cepat sekali, misalnya. Anda berbuat dosa, siapa tahu? Siapa tahu? Gembala lebih tidak tahu lagi. Sengaja gembalanya ditutupin. Misalnya gembala diblok di media sosial gitu kan. Orang gereja diblok, nggak boleh ngelihat media sosial saya. Tetapi Anda bisa lari nggak dari kemahatauan Tuhan? Oh, tidak mungkin. Tidak mungkin. Tuhan tahu persis apa yang engkau lakukan. Saudara, tapi ada poin kedua di sini dari pertanyaan ini. Bukan aku ya Tuhan. Bukan aku. Tuhan, engkau bilang ada yang mau menyerahkan engkau. Ya. Engkau tahu itu. Bagaimana engkau tahu? Ya, Tuhan Maha tahu. Ya. Tapi mungkin ada yang bertanya begini. Kalau Tuhan sudah tahu apa yang akan saya lakukan. Misalnya saya besok akan jatuh dalam dosa. Tuhan tahu itu.
Bukankah berarti saya sudah pasti melakukan itu? Bukankah itu berarti saya sudah lock in? Bukankah itu berarti saya sudah pasti berdosa karena Tuhan sudah tahu saya akan berdosa? Apakah seperti itu? Apakah kemahatauan Tuhan menghilangkan tanggung jawab manusia? Oh tidak. Sama sekali tidak, saudara. Karena Tuhan berkata, coba kita lihat. Apa yang dikatakan Tuhan di dalam ayat yang ke-24. Dengan jelas dikatakan di sini. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Jadi Tuhan bukan hanya maha tahu, dia bahkan sudah menuliskannya. Ini sudah dinubuatkan. Akan tetapi celakalah orang yang membuat anak manusia itu diserahkan. Lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Kemarin saya ada bikin PA online sedikit ya dengan beberapa orang di Amerika. Karena waktu saya ke Amerika, saya ada khotbah di satu jemaat, rupanya banyak yang tertarik. Jadi bilang, oh kami mau PA. Jadi saya sekarang lagi ada sedikit PA di beberapa orang di Amerika gitu lewat Google Meet gitu ya. Nggak tahu juga siapa yang mau diutus ke Amerika gitu kan. Dan salah satunya mereka tanya saya gitu kan. Tanya saya, itu Yudas masuk surga nggak ujung-ujungnya? Saya bilang, kenapa bertanya begitu ya? Tapi saya jawab begini, coba kita lihat ayat ini. Lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Jadi kira-kira orang masuk surga nggak kalau begini? Kalau orang masuk surga, saya rasa tidak akan Tuhan bilang, lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Ini berbicara mengenai orang yang binasa, dalam kebinasaan, dalam neraka. Tapi yang ingin saya garis bawahi adalah, dalam ayat ini, tegas sekali bahwa Tuhan sudah tahu apa yang akan diperbuat. Tapi rupanya itu tidak menghilangkan tanggung jawab dia. Dikatakan, anak manusia akan pergi. Anak manusia akan dijual. Tetapi celakalah orang yang membuat anak manusia itu diserahkan. Ini memberitahu kita bahwa tanggung jawab tidak hilang. Dan ini memberitahu kita bahwa tanggung jawab tidak hilang karena kehendak bebas tidak hilang. Hanya karena Tuhan tahu apa yang akan kamu lakukan, bukan berarti kamu disetel untuk melakukan itu. Kamu bebas sebebas-bebasnya. Kamu bisa memilih untuk tidak berdosa. Yudas bisa memilih untuk tidak mau menjual Tuhan. Bahkan, sudah ingat sama Tuhan. Sepertinya Tuhan sengaja menyingkapkan hal ini sebagai semacam peringatan terakhir kepada Yudas. Sebenarnya aku sudah tahu apa yang mau kamu lakukan. Kamu masih ada kesempatan untuk membatalkannya. Dan saudara, Tuhan tahu apa yang Yudas akan lakukan. Itu tidak berarti Yudas tidak punya pilihan. Karena kemahatauan Tuhan bukanlah kemahatauan yang memaksa. Tetapi kemahatauan Tuhan adalah kemahatauan yang menyingkapkan pilihan kita sendiri. Ada hal-hal yang Tuhan ketahui, karena itu adalah hal yang Tuhan akan lakukan. Misalnya, Yesus pernah berkata bahwa yang tahu kapan dia akan kembali lagi turun dari sorga hanya Bapa di sorga. Tidak ada manusia yang tahu, hanya Bapa, hanya Allah yang tahu kapan dia akan datang kembali. Dan kita bilang, oke, Tuhan tahu hal itu. Kenapa Tuhan tahu hal itu? Karena itu keputusan Tuhan, memang Tuhan yang akan turun. Gitu. Jadi Tuhan tahu sesuatu karena Tuhan akan melakukan sesuatu. Tetapi ada hal-hal lain juga yang Tuhan ketahui, bukan karena Tuhan yang melakukan, tapi karena kita yang melakukan dan Tuhan tahu kita akan melakukan itu. Tuhan tahu Yudas akan menjual dia. Tuhan tidak paksa, Tuhan tidak setel. Tuhan tidak program Yudas melakukan itu. Ini adalah kehendak bebas dia. Tapi Tuhan sudah tahu itu secara persis. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, kita tidak bisa berkata. Ya, kalau orang yang percaya Tuhan menentukan segala sesuatu, ya, seperti Calvinis dan sebagainya, mereka percaya Tuhan sudah menentukan segala sesuatu. Mau? Kalau gitu, saya berdosa juga ditentukan Tuhan. Ya. Kalau begitu, maka ada pembenaran. Kalau saya berzina, ya Tuhan sudah tentukan. Kalau saya berbohong, Tuhan sudah tentukan. Oh tidak. Itu adalah
teologi yang sangat kacau. Itu merendahkan sifat Tuhan. Tuhan tahu. Bukan berarti semua yang Tuhan tahu itu Tuhan tetapkan. Tuhan mengizinkan memang. Nah, ada beda antara perizinan Tuhan dengan penetapan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan izinkan. Tuhan izinkan kejahatan terjadi. Tuhan tahu bahwa Yudas akan menyerahkan dia. Tuhan izinkan itu terjadi. Tuhan tahu bahwa orang-orang Farisi mau menyalibkan dia. Tuhan izinkan itu terjadi. Karena memang sesuai dengan rencana Tuhan. Untuk mendatangkan keselamatan. Kadang-kadang Tuhan tidak mengizinkan kejahatan terjadi. Tuhan hindarkan. Contohnya, Saul berkali-kali mau membunuh Daud. Bukan hanya Daud, Yonatan anaknya aja mau dibunuh. Dia ambil tombak, dia lempar ke Daud. Meleset, jelas. Daud cepat juga mengelak. Gitu. Tapi bukan hanya jagonya Daud, Tuhan hindarkan itu. Tuhan tidak izinkan Saul membunuh Daud. Tapi bisakah Saul berdiri di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, saya tidak bersalah. Kenapa? Kan nggak kebunuh Daud, gitu kan? Ya. Kalau polisi hari ini ya, tangkap kita, wah mau pencobaan pembunuhan, kan nggak kebunuh, gitu ya. Oh tidak. Di hadapan Tuhan, makanya di hadapan Tuhan, dosa itu dimulai pada tingkat apa? Pada tingkat hati. Makanya Tuhan pernah bilang, barang siapa berniat, punya hawa nafsu, punya niat dalam hatinya, membayangkan, menghawa nafsukan misalnya seorang perempuan, atau kalau perempuan seorang laki-laki, dia sudah berzinah dengan dia dalam hati. Kenapa? Karena Tuhan yang tahu segala sesuatu, Tuhan tahu hati kita. Kalau polisi nggak bisa menentukan hati, makanya nggak ada kejahatan hati. Tapi Tuhan tahu. Dan kejahatan itu bukan hanya dihitung pada saat kejahatannya terjadi. Kenapa? Seringkali Tuhan gagalkan kejahatan. Tapi Tuhan tetap hukum. Kenapa? Hati kamu mau berbuat jahat. Aku gagalkan. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melihat ya, kembali kemahatauan Tuhan, tanggung jawab manusia. Kita harus hidup dengan hati yang terbuka, bersih di hadapan Tuhan. Sekarang kita masuk pada pertanyaan terakhir, dan mungkin yang paling penting. Pertanyaan terakhir ini mirip dengan pertanyaan kedua. Ya. Dan ini ditanya oleh satu orang yang spesifik, yaitu Yudas itu sendiri. Kita lihat ayat yang ke-25. Jadi semua orang giliran ditanya, bukan aku ya Tuhan, bukan aku ya Tuhan. Ya. Lalu ayat 25, Yudas yang hendak menyerahkan dia itu berkata, dia juga nanya, bukan aku ya Rabi? Kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya. Engkau telah mengatakannya. Bukan aku ya Rabi. Saudara, ada beberapa hal yang saya ajak kita lihat di sini. Yang pertama, perhatikan posisi Yudas. Perhatikan posisi Yudas di sini. Untuk menjadi peringatan bagi kita. Ya. Karena siapa yang bisa berkata, dia lebih dari Yudas. Gitu. Dalam hal hubungan dengan Tuhan. Gitu. Yudas ini seorang rasul. Dia pernah makan dengan Tuhan. Bahkan tadi kita baca di ayat yang ke-23. Tuhan berkata, dia yang bersama aku mencelupkan tangannya ke dalam mangkuk ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Boleh dibilang dia sudah pernah makan satu mangkuk dengan Tuhan. Hebat nggak? Dia makan semangkuk dengan Tuhan. Dia berjalan dengan Tuhan 3 tahun. Dia melakukan mukjizat, saudara. 12 rasul pernah diutus 2-2. Dan Tuhan kasih mereka kuasa untuk menginjak ular lah, menginjak kalajengking, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Yudas pernah melakukan itu. Kurang apa dia? Kurang apa dia? Dia adalah salah satu rasul. Namun ujung-ujungnya dia menyerahkan Tuhan. Dan Anda perhatikan, ada perbedaan detil antara pertanyaan dia dengan pertanyaan murid-murid yang lain. Murid-murid yang lain berkata, bukan aku ya Tuhan.
Kurios. Mereka pakai kurios. Bukan aku ya Tuhan. Tetapi Yudas berkata, bukan aku ya Rabi. Rabi itu artinya guru, saudara Tuhan. Murid-murid lain menyebut Yesus Tuhan. Nah, mereka ada menyebut Yesus Rabi juga. Tetapi signifikan bahwa di momen ini, yang lain menyebut dia Tuhan. Tetapi Yudas menyebut dia guru saja. Bukan aku ya guru, ya Rabi. Pada saat ini, pada saat dia bersiap untuk menjual Tuhan, maka Yesus tidak ada dalam posisi Tuhan dalam hatinya. Yesus bukan Tuhan bagi dia. Kalau Yesus adalah Tuhan, tidak mungkin dia akan menjual Tuhan. Dan dia menempatkan Yesus sebagai gurunya. Guru saja. Bukan Tuhan. Sehingga kita bertanya, bagaimana dengan kita? Tadi kita melihat posisi Yudas. Tapi kita lihat pilihan Yudas. Pilihan Yudas, saudara. Tadi kita singgung bahwa sepertinya ini adalah kesempatan terakhir yang Tuhan berikan pada Yudas. Agar dia membelok dari rencana dia. Karena sebenarnya Tuhan sudah kasih tahu dia, secara tidak langsung, Yudas, aku tahu kamu mau ngapain, Yudas. Ya, orang lain mungkin bingung ya. Tapi Yudas tahu persis dalam hatinya siapa yang dimaksud oleh Tuhan. Sehingga ini adalah peringatan terakhir. Yudas, aku tahu kamu mau ngapain. Oleh karena itu kalau kamu mau bertobat, ini sekarang ini. Tetapi Yudas tetap memilih untuk melanjutkan rencana dia. Dia tidak bertobat. Dia tidak berbalik. Dan saudara, mungkin kita kesel ya. Mungkin kita tidak habis pikir. Kenapa Yudas seperti itu? Sudah diperingatkan dengan begitu tegas, sudah ditunjuk hidungnya, sudah dinyatakan oleh Tuhan. Kok dia masih tidak ngeh juga gitu. Ya. Tapi saudara yang kasih Tuhan, kita jangan terkebur dan berpikir bahwa ini tidak terjadi berulang kali dan berulang kali lagi. Oh, dalam sejarah ada banyak orang yang sudah menerima peringatan demi peringatan dan tidak mengindahkannya. Dan mereka berpikir, mungkin orang lain atau mereka intinya berkata, bukan aku ya Rabi. Mereka mendengarkan peringatan Tuhan dan mereka bertanya dengan sinis mungkin. Mereka bertanya dengan ignoran mungkin. Mereka bertanya dengan sembarangan mungkin, dengan ikut-ikutan mungkin. Karena kalau semuanya tanya, bukan aku ya Tuhan, bukan aku ya Tuhan. Lalu kalau si Yudas diem doang kan semua bingung. Kok lu nggak nanya sih gitu kan? 11 murid semua tanya, Tuhan bukan aku ya, bukan aku. Terus Yudas kayak diem gitu kan. Wah, jangan-jangan kamu nih udah tahu. Jadi dia performatif. Ya. Bukan aku ya Rabi, mungkin. Kita tidak tahu. Dan ada begitu banyak orang yang sudah diperingatkan berulang-ulang. Apa peringatan firman Tuhan? Saja kita buka beberapa ayat. Sudah. Coba kita buka pertama di 1 Timotius pasal 4. Kalau di hadapan 12 muridnya, Yesus berkata, salah satu di antara kalian akan menyerahkan aku. Oke, kita sudah tidak hidup di masa itu. Kita tidak ada di antara kita yang bisa jadi rasul, saudara. Tetapi kita hidup di zaman sekarang ini, 2026, kita sebagai orang Kristen di sini. Perhatikan apa yang Tuhan katakan, 1 Timotius pasal 4. Saya bacakan ayat 4 sampai ayat yang ketiga misalnya. Roh dengan tegas mengatakan bahwa pada waktu-waktu kemudian, ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Saudara, kalau murtad itu berarti tadinya dia berpegang pada iman. Lalu kemudian dia murtad dan mengikuti ajaran setan-setan. Salah satunya adalah melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah.
Jadi percaya ada haram dan halal lagi. Ada nggak hari ini orang yang tadinya Kristen lalu tiba-tiba berubah jadi kepercayaan yang percaya haram dan halal? Ada. Dan Tuhan bilang akan ada orang seperti itu. Perlukah kita satu persatu berkata, bukan aku ya Tuhan? Akan ada di zaman orang yang murtad. Mungkin kita perlu satu-satu bertanya pada diri kita sendiri dan kepada Tuhan, bukan aku ya Tuhan? Bukan aku ya Rabi? Ada yang bertanya itu? Kita lihat lagi saudara. 2 Timotius pasal 4. 2 Timotius pasal 4. Ayat 3 dan 4. 2 Timotius pasal 4 ayat 3 dan 4. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tuhan bilang akan datang masanya orang berbuat seperti ini. Saudara, Tuhan belum tulis namanya siapa. Sama seperti di Matius 26 tadi, Tuhan tidak langsung bilang Yudas akan melakukannya. Kenapa? Karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi Yudas untuk bertobat. Sehingga Yudas bisa berkata, tidak jadi, saya tidak jadi. Oke, Tuhan tidak bilang Yudas, makanya Tuhan tidak sebut juga namanya siapa di sini. Tapi Tuhan bilang akan banyak orang seperti ini. Kita selalu bilang, Anda mau menggenapi nubuat yang positif atau nubuat yang negatif? Alkitab ada berkata tentang sisa orang-orang yang beriman. Orang yang berpegang kepada kebenaran. Tetapi yang mayoritas akan kacau. Anda mau menggenapi yang mana? Mungkin kita perlu berkata, bukan aku ya Tuhan. Bukan aku ya Tuhan. Kalau dikatakan akan ada orang yang tidak dapat lagi menerima ajaran sesat, mengumpulkan guru sesuai dengan telinganya, lebih suka dongeng daripada kebenaran, apakah aku Tuhan? Apakah aku masuk ke kategori itu? Dan atau kita dalam posisi hampir ke sana dan ini adalah peringatan Tuhan untuk berkata, oh stop! Stop dan kejar kebenaran. Apa itu dongeng? Oh banyak dongeng. Dongeng ini kan, ada kebenaran bahwa Tuhan Yesus di sorga dan akan datang kembali. Itu kebenaran. Dan kita menantikan dia datang kembali. Dongengnya adalah bahwa dia sering turun ke bumi untuk datang ke kamar-kamar pendeta tertentu. Gitu. Nah itu dongeng. Lalu bawa dia ke sorga, bawa dia ke neraka. Tapi Anda tahu itu senang loh. Orang seru loh kalau di gereja ada cerita seperti itu. Ya. Kalau khotbah di Grafe 1 jam terasa lama. Saya pernah dengar ada orang bilang, wah kalau ke gereja sana katanya, dari pendetanya mulai khotbah, ketawa terus nggak berhenti. Ya. Jadi habis 1 jam itu kayak habis berlalu begitu aja, kita ketawa terus katanya. Cerita apa? Joke apa deh? Saya perlu belajar stand up juga mungkin ya. Gitu ya. Dongeng. Ada dongeng-dongeng. Oh ada banyak dongeng. Dunia ini terus kasih kita dongeng. Anda lebih suka kebenaran atau dongeng? Jangankan dongeng rohani. Ada dongeng-dongeng sekuler. Ada orang yang kecanduan drama. Nonton drama. Jepang, Korea, Cina, apalah segala macam. Gitu kan? Sampai nonton sampai pagi-pagi buta. Dan kalau hari Minggu ya, jam waker berbunyi 9.30. Sudah saatnya mau ke gereja. Jangankan mau sekolah minggu dewasa, saudara. Jam 10 aja susah datangnya. Kenapa? Ada drama dalam hidupnya. Saya tidak berkata bahwa Anda tidak boleh dengar dongeng sedikit pun. Tapi dongeng itu dongeng. Ya dongeng jangan terlalu diiniin. Ada dongeng dalam bentuk game, saudara. Anda tahu game itu dongeng. Anda tahu kalau main RPG, ini kalau gamer tahu lah ya. Anda main RPG, wah bisa berapa ratus jam.
Ada yang ribu-ribu jam masuk dalam RPG. Kadang-kadang bangga. Di Steam account saya, ini udah sekian ribu jam. Main game ini. Itu dongeng, saudara. Ya. Itu dongeng. Nah, kalau Anda mementingkan itu daripada kebenaran, kalau Anda gara-gara itu, Anda jadi tidak rohani, Anda jadi lupa akan apa yang harusnya Anda lakukan, kebenaran, gitu kan? Gara-gara dongeng-dongeng itu, ada yang kecanduan, kalau dulu Pak Suento sering bilang Kopingho dulu ya, cerita berseri silat, begitu. Ada yang kecanduan anime, manga, itu dongeng semua, Naruto, Dragon Ball, apa segala macam. Dongeng. Saya bukan berarti Anda tidak boleh dengar dongeng sedikit pun. Kita dulu dengar Maling Kundang, ya. Dongeng juga kan, ya. Kita dulu dengar apa lagi, ada dongeng-dongeng banyak. Tapi dongeng ya dongeng. Kebenaran ya kebenaran. Jangan sampai kita memalingkan telinga kita dari kebenaran kepada dongeng. Dan kita mementingkan dongeng daripada kebenaran. Apalagi dongeng-dongeng sekarang itu banyak yang anti Tuhan. Anti Tuhan, karena di dalam dongeng-dongeng itu tidak ada Tuhan. Dulu saya sangat suka dengan science fiction, saudara. Star Trek, Star Wars, segala macam itu dulu favorit saya. Nah, saya suka space dan lain sebagainya. Tapi belakangan saya melihat di dalam semua dongeng-dongeng itu tidak ada Tuhan. Ya. Karena penulis-penulisnya adalah orang ateis. Mereka menuliskan dunia yang tidak ada Tuhan. Dalam Star Wars tidak ada Tuhan, yang ada The Force. Dalam Star Trek tidak ada Tuhan. Yang ada adalah si Q, nggak jelas. Dan kita bilang bahwa apa gitu? Ya. Tidak ada. Jangan kita memalingkan telinga kita dari kebenaran kepada dongeng. Coba lihat terakhir lagi. 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3. Ayatnya yang ke ini. Ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Kalau kita baca dari ayat 1, 2 Timotius 3, jadi satu halaman dari yang tadi ya. Ketahuilah ayat 1 bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Lalu Anda boleh baca sendiri ayat 2 sampai ayat 4. Apakah Anda mencintai diri sendiri? Ya, bukan aku ya Tuhan. Gitu kan. Ayat 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Jadi Tuhan bilang, akan ada orang-orang yang secara lahiriah menjalankan ibadah mereka. Mereka datang ke gereja, mereka seperti orang Kristen. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Bukan aku ya Tuhan. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikianlah mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tuhan bilang akan ada orang-orang seperti ini. Siapa mereka? Belum disebutkan namanya. Tapi apakah itu kita? Apakah kita termasuk orang yang terus mau diajar tapi tidak pernah sampai kepada kebenaran? Terus mau diajar karena secara lahiriah datang, sepertinya mendengarkan khotbah. Khotbah kan diajar di sini. Mendengarkan khotbah, wah iya. Datang sebagai orang Kristen, datang di sini ya. Tapi tidak pernah sampai kepada kebenaran, kata Tuhan. Kenapa? Karena itu hanya lahiriah saja. Dia tidak mau menerimanya. Tidak mau membuat suatu keputusan. Tidak mau berkata, iya, kebenaran ini harus menggerakkan saya. Saya harus menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Itu kalau saya harus menaati perintah Tuhan, saya mau memberi diri dibaptis. Saya harus bergabung dengan jemaat yang benar. Saya harus mengejar hidup kudus. Saya harus mulai bersaksi untuk Tuhan. Saya harus berubah, saya adalah orang yang baru. Karena kebenaran mengubah saya. Tapi dikatakan di sini ada orang-orang yang selalu mau diajar, tapi tidak pernah sampai kepada kebenaran. Kita perlu bertanya, bukan aku ya Tuhan. Bukan aku ya Tuhan.
Kita jawab masing-masing diri kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Engkau adalah yang maha berdaulat, yang maha tahu. Engkau mengetahui segala sesuatu, Tuhan. Dan Engkau yang kiranya menolong. Engkau tahu semua hati di tempat ini. Dan Roh Kudus-Mu bekerja pada tiap-tiap kami. Karena tidak ada satupun di antara kami yang dari awal sudah bagus, dari awal sudah sempurna, dari awal sudah berpihak padamu, tidak ada satupun. Tetapi karena kerja Roh Kudus-Mu telah menarik kami, sehingga kami bisa meresponi Engkau. Dan kami dapat percaya dan beriman dan diselamatkan. Tuhan, Engkau yang tahu jikalau ada di tempat ini yang belum meresponi firman-Mu itu. Engkau yang tahu, kami tidak tahu Tuhan. Engkau yang tahu. Dan Engkau yang kiranya terus bekerja. Saya ingin bertanya kepada jemaat di tempat ini. Adakah di sini, sambil kita tundukkan kepala, adakah di sini yang berkata, saya mungkin belum yakin dengan keselamatan saya. Saya belum yakin dengan keselamatan saya. Tetapi hari ini saya ingin membuatnya yakin. Saya ingin hari ini beriman kepada Yesus Kristus. Kalau sebelumnya saya ragu-ragu mungkin, atau saya tahu saya belum, atau saya ragu, saya tidak yakin. Tapi hari ini saya ingin membuatnya pasti. Saya ingin percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Karena Tuhan yang tahu semuanya. Kalau itu adalah Anda. Ya, sambil kita melihat kepada diri kita sendiri, bukan orang lain. Kalau itu adalah Anda boleh angkat tangan. Apakah ada di tempat ini? Saya ingin berdoa untuk Anda. Kalau Anda ingin berkata, saya mungkin ragu-ragu, saya belum yakin. Tapi hari ini saya ingin membuatnya pasti. Apakah ada yang berkata demikian? Tuhan yang melihat. Apakah ada? Kalau Anda sudah diselamatkan, sudahkah Anda meresponi Tuhan lebih lanjut lagi setelah keselamatan? Karena keselamatan adalah langkah awal. Keselamatan adalah kelahiran. Dan Tuhan ingin Anda bertumbuh. Tuhan ingin Anda taat kepada Dia. Ada langkah-langkah yang Tuhan ingin Anda lakukan. Tuhan ingin Anda bergabung dengan jemaat yang Alkitabiah. Tuhan ingin Anda mengejar kekudusan. Tuhan ingin Anda berubah menjadi saksinya. Dan Anda yang tahu di mana posisi Anda saat ini. Anda yang tahu dan Tuhan tahu. Ya. Oleh karena itu, jikalau ada yang Roh Kudus bekerja dalam hati Anda tahu ada keputusan yang harus Anda buat. Katakanlah kepada Tuhan saat ini, dalam hatimu. Mungkin Anda harus stop melakukan sesuatu yang salah. Mungkin Anda harus memperbaiki hubungan dengan seseorang. Mungkin Anda harus memberi diri dibaptis dan bergabung dengan jemaat. Mungkin Anda ada banyak lagi yang Anda sendiri yang tahu. Tuhan mau Anda melakukan itu. Maka responi Tuhan. Jangan sampai kita menggenapi nubuat secara negatif. Dan kita harus bertanya, bukan aku ya Rabi. Padahal Tuhan bilang, engkau sudah mengatakannya. Bapa, Engkau yang melihat setiap hati tempat ini, hamba hanyalah penyampai firman-Mu. Hamba tidak bisa melihat hati manusia. Engkau yang tahu Tuhan. Engkau yang mendengarkan setiap janji, setiap doa kepadamu. Engkau yang melihat setiap penentangan terhadap Engkau juga. Dan Engkau yang kiranya bekerja. Dan kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.